Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradi Andarsa dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 20133033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 9 yaitu tentang distribusi probabilitas normal pada mata kuliah statistik. Bab 9, distribusi probabilitas normal. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian dan karakteristik distribusi probabilitas normal. Pada bagian ini akan dibahas distribusi probabilitas kontinu yaitu distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal sebagai distribusi variabel acak kontinu mempunyai nilai yang jumlahnya tidak terbatas dalam skala atau jarak tertentu. Distribusi normal mempunyai nilai sepanjang interval, biasanya berupa bilangan pecahan dan datanya dihasilkan dari pengukuran. Selanjutnya yaitu karakteristik distribusi kurva normal. Dapat kita lihat bentuk dari kurva normal. Karakteristiknya sendiri yaitu yang pertama, kurva berbentuk genta, yaitu nilai rata-rata hitung sama dengan modus sama dengan median sama dengan modus. Kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Nilai rata-rata hitung sama dengan median sama dengan modus. Yang berada di tengah membelah kurva menjadi dua bagian yaitu setengah di bawah nilai rata-rata hitung sama dengan median sama dengan modus dan setengah di atas nilai rata-rata hitung sama dengan median sama dengan modus. Yang kedua, kurva berbentuk simetris. Distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungannya. Apabila kurva dilipat menjadi dua bagian dengan nilai tengah rata-rata sebagai pusat lipatan, maka kurva akan menjadi dua bagian yang sama. Yang ketiga yaitu kurva normal berbentuk asimptotis. Distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asimptotis. Kurva ini menurun di kedua arah yaitu ke kanan untuk nilai positif tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga. Dengan demikian, skor kedua kurva tidak pernah menyentuh nol, hanya mendekati nilai nol. Yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan nilai rata-rata hitung. Modusnya pada sumbu mendatar membuat fungsi mencapai puncaknya atau maksimum pada X sama dengan nilai rata-rata hitung. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva adalah 1,5 di sisi kanan nilai tengah dan 1,5 di sisi kiri. Luas daerah yang terletak di bawah kurva normal tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Luas daerah tersebut terdiri dari setengah di sebelah kiri nilai tengah dan setengah di sebelah kanan nilai tengah. Selanjutnya, bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah nilai rata-rata hitung dan standar deviasi, maka persamaan kurva normalnya adalah N, di mana X nilai rata-rata hitung, standar deviasi sama dengan 1 per akar 2 V standar deviasi kuadrat dikali pangkat min setengah dikali X dikurang nilai rata-rata hitung per standar deviasi kuadrat. Untuk X lebih besar, di mana X besar dari min tak terhingga besar
kecil dari tak terhingga, di mana V-nya sama dengan 3,14159, E-nya sama dengan 2,71828. Selanjutnya yaitu jenis-jenis distribusi normal. Yang pertama yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai rata-rata hitung dan standar deviasi berbeda. Dapat kita lihat kurvanya seperti ini. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda. Bentuk ini sudah dipelajari pada subbab keruncingan. Kurva normal demikian mempunyai nilai tengah sama dengan median sama dengan modus yang sama, namun mempunyai standar deviasi berbeda. Semakin besar A, maka kurva semakin pendek dan semakin tinggi nilai standar deviasinya, maka semakin runcing. Oleh sebab itu, standar deviasi tinggi cenderung menjadi plaikurtik dan standar deviasi rendah menjadi leptokurtik. Nilai standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dan nilai tengahnya. Sebaliknya, apabila standar deviasi yang rendah, maka nilai semakin mengelompok pada nilai tengahnya, sehingga parameter nilai tengah menjadi indikator yang baik bagi ukuran populasi. Dapat kita lihat kurvanya seperti ini. Selanjutnya, yang kedua, distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah berbeda dan standar deviasi sama. Dapat kita lihat grafiknya seperti ini. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah berbeda dan standar deviasi sama mempunyai jarak antara kurva yang berbeda. Namun bentuk kurva tetap sama. Hal demikian bisa terjadi karena kemampuan antar populasi berbeda, namun setiap populasi mempunyai keberagaman yang hampir sama. Seperti ini bentuk grafiknya, kurvanya. Selanjutnya, jenis-jenis distribusi normal yang ketiga, yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah berbeda dan standar deviasi berbeda. Dapat kita lihat kurvanya seperti ini. Bentuk ketiga dari distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah berbeda dan standar deviasi berbeda. Kurva yang demikian mempunyai titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar atau bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda. Kurva demikian relatif banyak terjadi karena antar populasi terdapat perbedaan kemampuan. Di samping itu, di dalam setiap populasi juga terdapat perbedaan, atau setiap populasi juga mempunyai keberagaman yang berbeda. Selanjutnya yaitu transformasi dari nilai X ke Z. Dapat kita lihat kurvanya, di mana nilai Z sama dengan X dikurang nilai rata-rata hitung per standar deviasi. Z ini merupakan skor Z atau nilai normal baku. X merupakan nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Jadi, Z sama dengan X dikurang nilai rata-rata tengah per standar deviasi. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang distribusi probabilitas normal standar. Transformasi dari X ke Z. Contoh soalnya, sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan LQ45 pada 2013. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara 1.030.000 sampai 6.500.000 per lembarnya. Berapa probabilitas harga saham antara 3.314.000 sampai 5.005.000
per lembar. Diketahui nilai tengahnya sama dengan 3.314 sebagai nilai rata-rata hitung dan standar deviasinya 1.610. Jawab. Diketahui nilai tengahnya 3.314 dan standar deviasinya sama dengan 1.610. Maka kita menggunakan rumus Z, nilai Z sama dengan X dikurang nilai rata-rata hitung dibagi dengan standar deviasi. Z1 sama dengan 3.314 dikurang 3.314 per 1.610 sama dengan 0 per 1.610 sama dengan 0. Z2 sama dengan 5.005 dikurang 3.314 per 1.610 dapatlah hasilnya 1,05. Selanjutnya yaitu luas di bawah kurva normal. Luas antara nilai Z di mana Z besar dari min 1 dan Z kecil dari 1 sebesar 68,26% dari jumlah data. Berapa luas antara Z antara 0 dan sampai Z sama dengan 0,76 atau biasa ditulis P di mana Z besar dari 0, kecil dari 0,76 dapat dicari dari tabel luas di bawah kurva normal. Nilainya dihasilkan sama dengan 0,2764. Materi selanjutnya yaitu penerapan distribusi probabilitas normal standar. Penerapan kurva normal. Contoh soalnya yaitu PT Gunung Sari mengklaim bahwa rata-rata berat buah mangga mutu B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya? Dapat kita lihat di sini kurva. Jawab pertama yaitu transformasi ke nilai Z, di mana P X-nya kecil dari 250, P X sama dengan 250 sama dengan 250 dikurang 350 per 50 sama dengan min 2,00. Jadi P X-nya kecil dari 250 sama dengan PZ kecil dari min 2. Lihat pada tabel luas di bawah kurva normal. P-nya Z kurang dari min 2 sama dengan 0,4772. Luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5. Oleh sebab itu nilai daerah yang diarsir menjadi 0,5 dikurang 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi, probabilitas di bawah 250 gram adalah 0,0228 dikali 2 menjadi 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas diprotes konsumen karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Dapat kita lihat kurvanya seperti ini. Selanjutnya, contoh soal kedua. PT World Electric yang berkantor pusat di Bandung memproduksi bohlam lampu. Bohlam yang diproduksi dapat hidup hingga 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. Untuk kepentingan promosi, PT World Electric ingin mengetahui probabilitas keyakinan bahwa bohlam lampunya dapat hidup pada kisaran antara 800 sampai 1000 jam.